Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dan mengasihi kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita tahu sama-sama bahwa suratan Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus selalu mengucap syukur setiap kali dia mengingat jemaat yang ada di Filipi. Ada apa dengan jemaat yang ada di Filipi? Sebab setiap kali Paulus mengingat jemaat yang ada di Filipi, dia mengucap syukur. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 16 mulai ayat yang 13, di situ kita melihat bagaimana perjalanan Paulus dalam merintis jemaat yang ada di Filipi. Pelayanan di Filipi adalah salah satu pelayanan yang paling berat dijalani oleh Paulus. Dia merintis dari keluarga seorang wanita bernama Lydia. Dia dan seisi rumahnya kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan, dibaptis. Tetapi setelah itu kita melihat bagaimana ada perlawanan, ada tantangan di dalam pelayanan Paulus. Dia harus didera, dicambuk, ya, diusir oleh pembesar-pembesar kota untuk pergi dari kota Filipi dan dimasukkan dalam penjara. Bukan sebuah pelayanan yang mudah dan menyenangkan. Untuk ukuran pelayanan mungkin terlihat pelayanan yang ada di Filipi bukan pelayanan yang berjalan dengan mulus. Karena begitu berat situasi atau keadaan pelayanan yang ada di Filipi. Puji Tuhan, di sini kita melihat bahwa Paulus belajar untuk mengingat sesuatu yang baik. Walaupun di dalam pelayanan di Filipi ada banyak hal-hal yang sangat berat yang harus dia jalani. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Perjalanan hidup yang kita jalani tidak semua merupakan kenangan-kenangan yang indah. Seringkali kita mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan kita. Mengalami kekecewaan, mengalami duka cita, mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang buruk di luar ekspektasi kita. Sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus untuk memilih mengingat sesuatu yang baik dari perjalanan yang pernah kita lewati, dari kehidupan yang kita jalani, saudaraku. Karena apa? Dengan kita mengingat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, maka hati kita akan memiliki ucapan syukur. Kita tidak memiliki kepahitan, kita tidak memiliki kekecewaan, mungkin kita juga tidak akan memiliki trauma karena kita memilih untuk mengingat hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mengingat sesuatu, apakah itu baik atau buruk adalah pilihan kita. Biarlah pada pagi hari kita memilih untuk mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memilih untuk mengingat kasih Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, menghitung berkat Tuhan, maka saudara akan melimpah dengan ucapan syukur di hari-hari yang saudara jalani. Ketika saudara mengucap syukur,
maka saudara melihat bagaimana tak henti-hentinya Tuhan menolong dan campur tangan dalam kehidupan saudara. Memang selama di dalam dunia ini pasti ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Ada sesuatu yang membuat kita kecewa karena kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan tetap bekerja sampai saat ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita belajar untuk mengingat perkara yang baik yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga hati kita akan selalu melimpah dengan ucapan syukur, mulut kita selalu memuji Tuhan, dan perkara ajaib akan selalu kita alami di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami pada pagi hari ini untuk mengingat berkat-berkat-Mu, mengingat kasih-Mu, mengingat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya hati kami melimpah dengan mengucap syukur. Memang ada banyak hal-hal yang pahit, ada pengalaman-pengalaman buruk, ada hal-hal yang mengecewakan terjadi, tetapi pada pagi hari ini kami memilih untuk mengingat kasih Tuhan. Kami memilih untuk mengingat pertolongan Tuhan, penebusan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami memiliki ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.